Setelah kita lakukan semua itu, maka selanjutnya guru kami mengajarkan agar menarik nafas dalam-dalam, perlahan-lahan, kemudian kita rasakan semua bau-bau yang sudah tercium pada saat kita buang air besar tadi, itu lalu kemudian kita hempaskan keluar. Itu kita lakukan sebanyak 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini Allah masih melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian salam dan sholawat tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di yaumil akhir nanti, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang adab-adab buang air dan beristinja. Adapun motivasi saya menyampaikan hal ini adalah, pertama, kita rasakan sendiri dan menyadari bahwa umat Islam sekarang sudah mulai sedikit bergeser meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat Islam sekarang sudah malas mempelajari seperti apa kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak banyak mengetahui sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal salah satu daripada jalan untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah, mudah-mudahan dengan banyak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita dengan Rasulullah secara ruhaniah senantiasa terjalin dan terhubung, dan itu juga akan menyebabkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa salah satu daripada syarat sahnya salat adalah suci atau bersih dari hadas dan najis. Ketika seseorang tidak beristinja dengan baik dan benar pada saat selesai buang air, maka itu akan mengakibatkan salat kita menjadi tidak diterima atau tidak sah. Kemudian selanjutnya adalah bahwa salah satu daripada penyebab seseorang disiksa di dalam kubur adalah dengan tidak beristinja dengan baik dan benar, atau tidak memperhatikan adab-adab buang air dan membersihkan kotoran yang ada pada kemaluan atau dubur kita. Seperti yang disampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Lalu kemudian Rasulullah berhenti dan menjelaskan kepada para sahabat pada saat itu bahwa
kedua kuburan ini penghuninya telah sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka disiksa bukan karena dosa besar, tetapi melainkan yang pertama, orangnya dahulu tidak membersihkan kencingnya, dan yang kedua adalah orangnya dahulu, orang tersebut selalu melakukan adu domba, mengadu domba saudara-saudaranya. Bahkan dalam kisah Abu Bakar As-Siddiq diceritakan bahwa pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq pada saat ingin mensolati jenazah, tiba-tiba di dalam kain kafan jenazah itu ada sesuatu yang bergerak. Lalu pada saat dicek, dibuka kain kafannya, ternyata ada ular yang sedang melilit kepala kemaluan si mayit. Lalu kemudian Abu Bakar mengambil pedang dengan maksud untuk membunuh ular itu. Tiba-tiba ular itu berbicara. Dia berkata, "Apa salahku? Aku hanya sekedar melaksanakan perintah Allah untuk menyiksa orang tersebut." Itulah sebabnya kita harus selalu memperhatikan kebersihan kita, terutama pada saat buang air, supaya ibadah kita menjadi sempurna. Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dengan baik, kemudian kita terlepas dari siksa kubur. Apa saja adab-adab buang air itu? Pertama, sebelum kita masuk WC, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku berlindung kepada Allah dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ternyata di WC itu dihuni oleh jin laki-laki dan perempuan yang berpasangan. Tugas mereka itu adalah mempengaruhi atau membisikkan ke dalam pikiran dan perasaan seseorang agar perasaan dan pikirannya itu selalu terarah kepada hal-hal yang berbau porno. Bahkan tidak hanya di WC saja. Ketika seseorang terbiasa tidak membaca doa sebelum masuk WC, maka jin yang tadi itu akan terus mengikuti dia kemanapun ia pergi, sehingga mengakibatkan ia terus terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena pengaruh bisikan jin tadi. Begitu juga dengan anak muda sekarang, anak remaja, ya. Kalau terbiasa masuk WC tanpa membaca doa terlebih dahulu, maka yang dikhawatirkan orang itu bisa melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan onani dan lain sebagainya. Itu karena pengaruh daripada bisikan jin laki-laki dan perempuan tadi. Maka dari itu jauh-jauh sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan mengajarkan kepada kita agar terlebih dahulu membaca doa sebelum masuk WC. Dan supaya jin itu tidak dapat melihat kemaluan kita, maka
pada saat kita buka aurat, kita baca di dalam hati, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dan yang kedua, adab yang kedua adalah saat masuk WC, kita mendahulukan kaki kiri. Dan yang ketiga, pada saat buang air, kita jangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau orang kencing di jalan misalnya, karena pada saat melakukan perjalanan tiba-tiba orang mau kencing, maka usahakan jangan kita kencing di bawah pohon yang berbuah atau di tempat orang bernaung. Dan juga dilarang kita kencing di tempat atau air yang tergenang. Itu sangat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah ketika kita buang air, upayakan agar kita tidak berbicara. Dan yang kelima, pada saat membersihkan kotoran, kita menggunakan tangan kiri atau 3 jari ini, kelingking, jari manis, dan jari tengah. Dan yang terakhir, pada saat kita keluar WC, maka kita mendahulukan kaki kanan, lalu kemudian berdoa kepada Allah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ghufranaka Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adha wa afani, yang artinya dengan memohon ampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan menyehatkanku. Selanjutnya beristinja. Apa itu istinja? Istinja itu adalah membersihkan diri dari segala kotoran yang keluar dari kubul dan dubur. Apa itu kubul? Kubul artinya lubang kemaluan, dan dubur itu lubang belakang. Pertama, pada saat buang air kecil, ya upayakan kita buang air kecil itu dengan posisi jongkok atau sedikit bertumpu pada tumit kaki, atau boleh juga dengan sedikit mengangkat pantat kita pada saat buang air. Jangan kita buang air dalam keadaan posisi berdiri, karena itu adalah kebiasaan binatang. Itu sangat dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat buang air kecil tadi, kita berdehem beberapa kali supaya memastikan bahwa tidak ada lagi air kencing yang akan keluar, atau tidak ada lagi air kencing yang tersisa. Kemudian selanjutnya kita menarik nafas. Setelah itu kita berdiri dan menarik nafas agar merasa lega, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disucikan lahir dan batin. Kemudian buang air besar. Beristinja pada saat buang air besar. Setelah buang air besar, ketika kita merasa sudah tidak ada lagi kotoran yang akan keluar, maka yang kita lakukan adalah dengan memasukkan sedikit jari tengah jari kita, jari tengah, lalu kemudian kita memutar
Kita putar sedikit beberapa kali sampai kita betul-betul merasa bersih dari kotoran. Karena salah satu syarat bersihnya najis itu adalah ketika hilang bendanya, hilang warnanya, dan hilang baunya. Selanjutnya, setelah kita lakukan semua itu, maka selanjutnya guru kami mengajarkan agar menarik nafas dalam-dalam, perlahan-lahan, kemudian kita rasakan semua bau-bau yang sudah tercium pada saat kita buang air besar tadi, itu lalu kemudian kita hempaskan keluar. Itu kita lakukan sebanyak 3 kali. Kenapa kita lakukan itu? Supaya kita tidak hanya sekedar bersih secara lahir, tetapi kita juga bersih secara batin. Kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara lahir dan batin. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan saya akhiri, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.